Sekarang melanjutkan bab badal. Kemarin sudah disebutkan bahwa badal itu kullun wa ba'dun wa ishtimalun wa ghalat. Kadzaka idrobun fabil khamsin dobat. Badal itu ada badal kul, mingkul. Kemarin sudah disebutkan. Badal. Badal itu yang pertama ada badal kul mingkul. Kemarin sudah dijelaskan bahwa badal itu adalah ketika keberadaan badal dan mubdal minhu itu isinya sama. Badal itu mubdal minhu itu badal. Seperti kemarin dicontohkan ja'a Amun Abu Faruk. Ja'a teko sopo imamun. Imam. Tarkibnya jadi apa, Ruk? Tarkibnya jadi apa? Tarkib. Lah kowe ngene tek ra nyau, nyerah nyau to. Biar biali nahwu. Tarkibnya jadi apa? Fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Rofa. Alamat rofanya apa? Dhammah. Ini rofa. Ja'a teko sapa imamun imam Abu Farukin nyatane Abu Faruk. Ini jadi badal. Badal itu badal. Karena ini badal dari lafadz ini namanya badal, ini namanya mubdal minhu. Badal itu mengikuti pada badal. Badal mengikuti pada badal. Badal itu mengikuti pada mubdal minhu. Kalau mubdal minhu i'rabnya rofa, otomatis badal juga rofa. Alamat rofanya apa di sini? Alamat rofanya apa, Ruk? Kasro, rane, kasro, rofa o kasro. Dhamma fathah wawu alif nun. Alamatnya rofa apa ya? Dhamma wawu alif nun. Ini alamatnya apa? Alamat rofanya apa? Dalam contoh Abu Faruk. Wawu, ini asmaul khamsah Faruk. Ja'a teko sapa imamun imam Abu Farukin nyatani Abu Faruk. Bapaknya Faruk itu imam. Imam itu bapaknya Faruk. Ini namanya badalnya badal kul mingkul. Selesai. Kemarin sudah selesai ini. Sekarang yang kedua, qauluhu wa ba'dun. Yang kedua, badal itu ada badal ba'd mingkul. Badal ba'd mingkul itu adalah ketika keberadaan badal, lafadz yang kedua itu badal. Qauluhu wa ba'dun ai badalu ba'din mingkulin. Wa dhabitu ayyakuna tsani juz'an minal awwal. Qalilan kana dzalikal juz'u au katsiran au musawiyan. Yang kedua adalah badal ba'd mingkul. Badal ba'd mingkul itu adalah ketika keberadaan lafadz yang kedua yaitu badal merupakan bagian dari lafadz yang pertama yaitu mubdal minhu. Badal ba'd mingkul adalah ketika lafadz yang kedua dalam kurung badal merupakan bagian juz dari lafadz yang pertama dalam kurung mubdal minhu. Akaltu ar-raghifa. Akaltu mangan sapa ingsun. Ar-raghifa ing roti. Tarkibnya jadi apa, Ruk? Maf'ul. I'rabnya apa? I'rab wa fathah. Nasab.
Alamat nasabnya apa? Fathah. Nis faha. Nya apa to faha? Senang mendo faha. Nisfa. Iki dia pancet hu. Irobnya di sini. Di fa. Nisfahu. Nyatane setengah roif. Nyatane setengah roif. Di sini tarkibnya jadi badal. Ini mubdal minhu. Badalnya badal apa Gus? Badal ba'at mingkul. Kenapa kok badal ba'at mingkul? Ketika lafadz yang kedua, yaitu badal, merupakan bagian atau juz. Merupakan bagian atau juz daripada lafadz yang pertama. Ketika keberadaan lafadz yang kedua merupakan juz daripada lafadz yang pertama, maka yang kedua ini disebut dengan badal ba'at mingkul. Maka disebut dengan badal ba'at mingkul. Dalam contoh ini badalnya mengikuti pada mubdal minhu. Ini nasab, maka ini juga nasab. Badal ba'at mingkul itu ketika badal itu merupakan bagian atau juz. Badal ba'at mingkul itu ketika keberadaan badal itu merupakan bagian atau juz daripada mubdal minhu, maka disebut dengan badal ba'at mingkul. Sekarang yang ketiga, qauluhu washtimalun. Qauluhu washtimalun ay badalu shtimalin. Yang ketiga, badal itu ada yang namanya badal istimal. Badal istimal. Badal istimal itu apa? Badal istimal itu wadhabituhu ayyashtamilal mubdalu minhu alal badal wa illam yakun kashtimalid dharfi alal madhruf. Badal istimal itu ketika mubdal minhu mencakup kepada badal, ketika mubdal minhu mencakup kepada badal, meskipun tidak seperti mencakupnya wadah pada isinya. Meskipun tidak seperti mencakupnya wadah pada isinya. Contoh, yu'jibuni. Yu'jibuni gawokake ing ingsun. Tahu gawokake itu? Mengagumkanku. Tahu mengagumkanku? Yu'jibuni gawokake ing ingsun. Sopo? Ini fa'il. Fa'ilnya yu'jibu fi'il ini. Ini fi'il. Ini jadi fa'il. Yu'jibuni gawokake ing ingsun. Sopo Zaidun Zaid. Tarkibnya jadi tarkibnya jadi fa'il. I'rabnya rofa. Alamat rofa'nya dhammah. Yu'jibuni gawokake ing ingsun. Sapa Zaidun Zaid. Membuatku kagum seorang Zaid. Seorang Zaid membuatku kagum. Ilmuhu. Kenapa kok mu? Karena ngikuti kepada Zaid. Karena ini tabe, karena ini mengikuti pada matsbu, karena ini jadi badal ikut kepada mubdal minhu. Ilmu rofa, karena ini juga rofa jadi badal. Ilmuhu nyatani ilmunya Zaid. Membuatku kagum seorang Zaid, yakni ilmunya. Sekarang saya tanya, badal dalam contoh ini mubdal minhu, ini badal apa?
Badal apa? Istimal. Badal istimal itu apa? Ketika mubdal minhu mencakup pada badal meskipun tidak seperti mencakupnya pada isinya. Oh, saya terap menang itu. Ya kan kalian nerap notok usah tulisan ini. Ini dinamakan badal istimal. Ini dinamakan badal istimal. Karena mubdal minhu. Karena mubdal minhu zaid. Kepada badal mencakup wadah bulat. Pengusaha tulisan ini kalau sih bulat, kita belajari kok. Ruk. Mencakup kepada badal. Ketika mubdal minhu mencakup kepada badal. Balena terang. Ketika mubdal minhu mencakup kepada badal. Lon, lafate. Mubdal minhu. Apa lafadznya di sini? Zaid. Ayo. Zaid mencakup kepada badal yaitu ilmuhu. Paham kamu? Kapan badal itu disebut dengan badal istimal? Ketika mubdal minhu itu mencakup kepada badal. Mubdal minhu itu zaid. Badal itu ilmu. Seorang zaid, dirinya zaid, itu mencakup kepada ilmu. Ilmu itu ada dalam diri zaid. Diri zaid itu mencakup pada ilmu. Mubdal minhu mencakup kepada badal. Maka badalnya disebut dengan badal istimal. Meskipun mencakupnya mubdal minhu kepada badal itu tidak seperti mencakupnya wadah kepada isinya. Gelas onok banyune jerone. Ya gak kaya ngono ya. Tapi mau bagaimanapun mirip bahwa gelas itu mencakup air. Bahwa air itu dicakup dikandung oleh gelas. Bahwa zaid itu mencakup ilmu. Bahwa ilmu itu dikandung oleh diri. Paham? Maka badalnya disebut dengan badal istimal. Paham? Yes. Sekarang yang keempat. Yang keempat, badal itu adalah badal ghalat. Yang keempat, badal itu adalah badal ghalat. Apa itu badal ghalat? Badal ghalat itu alla yaksida dzikral awal bal yasbiqu alaihi lisan. Badal ghalat itu ketika si pembicara sama sekali tidak ada kesengajaan untuk menyebutkan lafadz yang pertama, melainkan murni ketelanjuran lisan, keceplosan ngomong, melainkan murni keceplosan, Oh bingung Tom, kan dari kita keceplosan kok muni ini, melainkan murni keceplosan. Contoh akal tu. Faruk pagi-pagi habis makan daging. Isu-isu mari mangan daging. Ketemu Sonep. Akhirnya ngomong ke Sonep. Kalau ngomong berarti gimana? Saya habis makan daging. Asli nih yang mau diomongkan itu saya habis makan daging.
Tapi jenenge lambe kadang merucut. Namanya mulut ini kadang keceplosan ngomong. Keceplosan ngomong. Contoh, akal tu mangan sapa ingsun. Khubzan ing roti. Lahman nyatane. Apa badal ghalat itu? Karena sama sekali tidak ada kesengajaan untuk menyebutkan lafaz yang pertama. Belum. Mana lafaz yang pertama? Khubzan. 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 Apa artinya? Roti. Ketika si pembicara sama sekali tidak ada kesengajaan untuk menyebutkan lafaz yang pertama. Yes. Melainkan menjadi pasal. Sakjane ngono kepingine ngomong ngene lho. Akal tu mangan sapa ingsun. Lahman ing daging. Saya habis makan daging. Tapi yang namanya terlanjur. Akal tu khubzan. Saya habis makan roti. Daging. Pak. Itu namanya badalnya badal ghalat. Akal tu mangan sapa ingsun khubzan ing roti, lahman nyatane daging. Saya makan roti daging. Ya pancen ngono. Cara ngomong kan ya ngono intonasine, Pak. Aku mari mangan roti, kok roti sih daging. Itu namanya badalnya badal ghalat. Faruk wis rabi. Ngomong nang bojone. Aku mau karepane gak jujur. Karepane muni panggonan A. Lah kok keceplosan malah jujur. Aku mau teko kafe. Keliru makom maksudnya makom. Padahal sih kabeh ngomong aku teko makom, keliru keceplosan. Aku teko kafe makom. Itu namanya badalnya badal ghalat. Ketika seorang pembicara sama sekali tidak punya niatan untuk mengucapkan lafaz yang pertama. Sebenarnya cuma kepinginnya begini, langsung. Hanya saja dia terlanjur keceplosan mengatakan lafaz yang pertama. Sehingga badalnya disebut dengan badal ghalat. Oke? Ya kok ngono mau. Faruk teko ngopi sumpek mari nyambut gawe. Wis rabi. Mulai kondo bojone. Cek gak diseneni mulai nek kondone ngono. Engkok toto oma pokoknya kondone teko makom. Ngono. Begitu ngarepe wong temen mbung geroyo, mbung grogi, mbung redeg. Bubi pokoknya aku teko kafe makom ngono. Itu namanya badalnya badal ghalat. Kita sama sekali tidak ada kesengajaan ingin ngomong kafe, tapi ingin ngomong makom, cuma keceplosan ngomong. Ayolah. Itu namanya badalnya badal ghalat. Itu sering dalam keseharian kita. Yang kedua ada badal, itu namanya badal idrob. Badal idrob. Sama badal al-bada. Yang keempat. Kelima namanya badalnya badal idrob. Badal idrob itu disebut juga dengan badal bada. Badal idrob itu apa? Badal idrob itu ketika si pembicara berniat mengucapkan lafaz yang pertama, tapi setelah itu bermaksud menggantinya dengan lafaz yang kedua. Oke? Contoh. Tari. Ishtaro yashtari ishtiraan wa mushtaron fahuwa mushtarin wa dhaka mushtaron. Ishtari itu artinya belilah, tukokno. Ishtari
Ishtari, ya. Asyaya. Ngerti syai kamu? Syai itu teh. Al-qahwata. Ishtari tuku sapa sira? Asyaya ing teh. Al-qahwata nyatane kopi. Saya panggil Faruk. Ruk, tolong belikan teh. Kopi. Tunggu nih. Tolong belikan teh. Kopi. Ini badalnya gholat apa idrob, Gus? Tergantung. Lah kondisinya gimana? Kalau saya itu kepingin ngomong ke Faruk sejak awal saya mau belikan kopi, tapi mulut saya keceplosan ngomong teh, namanya badal gholat. Paham, Ruk? Lo bingung apa toh? Kan tergantung kondisi toh, Ruk. Badal gholat tadi itu, kasusnya badal gholat. Ketika seorang pembicara sama sekali nggak punya niatan mengucapkan lafaz yang pertama, dia ingin mengucapkan lafaz yang kedua, hanya saja keceplosan ngomong yang pertama, ditambahkanlah lafaz yang kedua disebut dengan badal gholat. Paham? Aku ngomong nawakmu, asli dekat di rumah aku kan. Saya dulu buka lawang kepingin ngomong nawakmu, tuh kok nih kopi. Begitu ketok wajahmu, tuh kok nih teh kopi. Badal apa? Gholat. Ketika saya tidak bermaksud mengucapkan lafaz yang pertama sama sekali. Bermaksudnya mengucapkan lafaz yang kedua, hanya saja keceplosan ngomong lafaz yang pertama. Itu disebut dengan badal gholat. Tapi kalau saya dari dalam, kapene ngomongi Faruk memang belikan teh, memang niat ngomong loh. Si pembicara bermaksud untuk mengucapkan lafaz yang pertama. Tolong belikan teh. Memang ngomong begitu. Niat ngomong begitu. Setelah ngomong begitu, punya keinginan untuk diganti dengan lafaz yang kedua. Kopi aja. Itu namanya badal idrob. Paham bedanya, Ruk? Paham bedanya kamu? Lek badal gholat ki belas, ra kepengin ngomong iki. Tukane kopi. Aslinya ngono kepingin ngomong. Kata Faruk tuh kok nih teh kok teh kopi. Nah, itu gholat namanya. Hah? Sing kedua lah. Rungane dhisik makane bedanya itu rasakan bedanya. Gholat sama idrob. Kalau gholat itu lafaz yang pertama enggak ada sebenarnya. Kepinginnya ngomong ishtari al-qahwa, belikan kopi. Tapi keceplosan ngomong belikan teh kopi. Loh mau jadi teh, Gus. Keceplosan, Ruk. Gak kepingin ngomong teh aku aslinya. Kalau badal idrob itu tidak begitu. Memang saya kepingin ngomong belikan teh. Keberadaan lafaz yang pertama itu memang berniat untuk diucapkan. Tapi setelah diucapkan, kita ada keinginan untuk mengganti. Gak tahu kopi aja. Apa aku salah tamu? Ya gak salah. Ya pengen ganti aja. Paham? Itu namanya badal idrob. Paham? Paham bedanya ya? Yang keenam terakhir. Ini ada badal waqad aghfalan nadimu sadisan. Wa huwa badalun nisyan. Yang keenam, ini ada sebenarnya badal yang keenam yang tidak disebutkan dalam nadhomannya Imriti. Imriti kan ngomong kullun wa ba'dun washtimalun wa ghalat kadaka idrobun fabil khamsin dobat. Cuma 5. Sebenarnya ada yang nomor 6, namanya badal nisyan. Badal nisyan itu apa, Gus? Badal nisyan itu mirip badal idrob, hanya saja badal nisyan itu berangkat dari kesalahan. Badal nisyan itu sama dengan badal idrob. Hanya saja berangkat dari kesalahan. Jajal bocor badal idrob. Tapi kok berangkat dari kesalahan. Ayo, udah cerdas sih, Nur. Jadi suruh.
Ayo, badal nisyan adalah Badal nisyan adalah ketika si pembicara berniat mengucapkan pertama, lafaz yang pertama, tapi setelah itu tapi ternyata salah. Akhirnya menyebutkan lafaz yang kedua. Mana paham? Bedanya idrop sama nisyan, paham ya? Kalau badal idrop itu nggak ada kesalahan, ya dia aja pingin ganti. Tapi kalau badal nisyan, ketika orang yang berbicara berniat sejak awal untuk mengucapkan lafaz yang pertama, tapi setelah diucapkan lafaz yang pertama, ternyata lafaz yang pertama itu salah. Akhirnya dia berniat mengucapkan lafaz yang kedua. Contoh, kata Faruk Tawaduan, gue kresek ini. Soalnya ngomong, Badek, gue es jus gue. Berniat memang. Ngomong es jus itu berniat. Lafaz yang pertama itu memang berniat untuk diucapkan. Faruk, gue es jus gue, Faruk. Begitu ide. Lu duduk tiba jai, ngono. Ya, paham ya? Beda nggak sama idrop? Beda ya? Sama gholat beda nggak? Beda. Tipis-tipis beda. Kalau gholat itu sama sekali yang pertama tidak ada tujuan diomongkan. Kepingin ngomongkan yang kedua. Ya. Kalau idrop itu yang pertama dimaksudkan, kemudian diganti dengan yang kedua. Kalau nisyan bermaksud ngomongkan yang pertama, summa yatabayyana fasadu dzalikal qasdi. Ternyata lafaz yang pertama yang dengan sengaja diucapkan itu salah. Ucapkanlah yang benar, yaitu lafaz yang kedua. Faruk go es jus begitu itu. Jai tiba. Kata-kata jai itu namanya badal nisyan. Paham? Tipis-tipis bedanya. Nisyan, idrop, gholat itu tipis-tipis. Paham? Kajaani zaitun akhu kawa akal indi raghifan nisfahu wa qad wasal. Pun yang mana, yang kurang paham, yang belum paham yang mana? Tanya dulu, mumpung belum sorogan. Tahu apa Nep? Ayo, yang nggak paham mana? Yang nggak paham atau kurang paham? Indi raghifan nisfahu wa qad wasal. Kul mingkul yo. Aji mana Mbah? Lihat rekaman kemarin. Unggul mingkul ngaji nih wingi. Lihat rekamannya Mas Cahyati. Alhamdulillah. Insyaallah.